engkau akan tahu siapa perempuan yang diseret itu. Boleh jadi saat itu engkau masih senang nongkrong di depan layar putih dan sinar lampu belencong, di sela-sela aroma kacang rebus dan uap lampu petromak. Engkau masih ingat jerit perempuan itu saat dibawa ke meja taruhan perjudian raja-raja muda. Perempuan itu adalah Drupadi. Dan engkau dan semua di ruangan itu mendengar ceritanya, tapi tak ada yang menolongnya. Engkau akan merasa balirung yang luas dan sejuk itu tiba-tiba terasa pengap. Sorak-sorai Kurawa di satu pihak dan Pandawa yang lesu menunduk di seberang meja judi. Yudhistira, sulung Pandawa itu, telah mempertaruhkan segalanya. Yudhistira, si lurus hati itu, tidak menolak perjanjian perjudian yang dibuat oleh Sengkuni. Guliran demi guliran dadu menebang satu demi satu miliknya. Hartanya habis, kerajaannya habis, adik-adiknya jadi budak, hingga dia sendiri juga jadi budak. Kemudian Drupadi, putri dari kerajaan Pancala yang terhormat itu. Engkau hanya akan melihat Bima marah dengan setengah berbisik. Ya, dengan setengah berbisik, marah kepada Yudhistira. Kakakku, apa hakmu mempertaruhkan Drupadi di meja judi, sedangkan engkau sendiri adalah budak? Yudhistira, satria yang telah kalah dalam perjudian, hanya membisu. Juga Arjuna, juga Nakula dan Sadewa. Kau telah berlebihan, kakakku. Pandawa kembali membisu. Semua di ruangan itu hanya menyimak. Juga Baginda Destasrasta yang dalam gelap matanya juga pasti mendengar dan menyadari sebuah malapetaka yang tengah terjadi. Dan Drupadi, bersalah apakah perempuan ini? Tak pernah dia singgung kekuasaan ini, tak pernah dia punya dosa pada kerajaan ini. Dan kesalahan Drupadi hanyalah kebetulan. Ya, kebetulan jadi istri para Pandawa. Lain tidak. Namun proses penaklukan baru dimulai. Dan dari zaman awal manusia, kekuasaan dan penaklukan adalah dua jari yang berdempet. Tak peduli apapun istilahnya. Kekuasaan yang harus bisa dirasakan pada setiap inci tubuh makhluk yang bernyawa. Rasa yang sampai membuat sadar bahwa mereka adalah taklukan yang boleh diperlakukan semaunya oleh para tuan. Di balirung itu, engkau akan melihat kekuasaan berbentuk Dursasana yang mabuk oleh kemenangan dan anggur, berusaha melucuti baju Drupadi sambil terbahak-bahak. Penaklukan yang harus bisa dirasakan di setiap inci dari yang tertakluk. Pihak yang tertakluk dipermalukan agar sadar sebagai pihak yang tertakluk. Kemudian engkau akan mendengar suara tertawa yang aneh dan gugup terdengar di antara hadirin. Sengkuni tertawa, Duryudana tertawa, Karna juga tertawa.
sela-sela Pandawa yang terdiam dan pandangan sedih para tetua kerajaan. Namun mereka semua menyikapi dengan berbeda. Namun mereka semua secara tidak langsung setuju bahwa perbuatan Dursasana terhadap Drupadi adalah nista. Tapi tak satu pun yang menolong Drupadi. Bima, hanya Bima yang didih darahnya berteriak marah menyaksikan adegan penghinaan itu. Api membakar sumpahnya, gemuruh di seluruh penjuru ruangan. Bima akan membalas, merobek Dursasana dengan kuku tangannya. Raungan murka itu raungan dari orang yang sudah terbelenggu, dan murka itu membuat tawa semakin terbahak-bahak. Dan tetap tidak ada yang menolong Drupadi. Kembali Dursasana mencoba menanggalkan kain dari tubuh perempuan yang bingung itu. Kain terlepas memang, terlepas. Namun si perkasa Dursasana tidak berhasil menelanjangi. Seakan-akan berhasta-hasta kain menggulung tubuh Drupadi kembali. Mungkin Dursasana terlalu birahi dalam kemenangannya, atau Anggur telah membalik kesadarannya, atau bisa jadi ada tangan dewa yang tidak ridho terhadap itu semua. Kemudian engkau melihat ujung adegan yang hambar. Dursasana terkapar kelelahan. Drupadi duduk tersimpu. Semua di ruangan seakan melapas nafas lega. Perbuatan nista itu telah selesai, tapi belum dengan urusan Drupadi. Perempuan itu menyeret tubuhnya menghampiri Bisma yang bijak dan muram. Bolehkah seorang budak mempertaruhkan orang yang merdeka? Dan bolehkah kekuasaan memaksa seorang yang tidak menahu urusan diseret dan dilempar di nadirnya? Resi Bisma dengan mata muram menjawab dengan muram, "Aku tidak tahu, anakku. Jalan Dharma tidak sepenuhnya hitam putih. Tentang yang hak dan yang batil, si paling bijaksana pun kadang-kadang hanya mengandalkan persepsi."